Tribuners, balik lagi bareng Justin. Kali ini Justin ada di kota Solo. Justin berkesempatan untuk ajak kalian untuk mengulik produksi batik yang ada di kota Solo. Justin bakal ajak kalian untuk mengetahui bagaimana produksi batik di Pratama Kusuma, bagaimana produksinya, jenis batiknya apa aja, dan tentunya kisah inspiratif di balik batik Pratama Kusuma ini. Bagaimana sih si owner ini merintis batik ini? Kita cari tahu langsung ke pabriknya yuk. Sekarang Justin sudah ada di pabriknya di CV Batik Pratama Kusuma. Perkenalkan, nama saya Tabah Pratama Putra, owner dari CV Tekstil Batik Pratama Kusuma Solo yang memproduksi batik printing, batik tulis, batik cap, sama satu lagi yang terbaru adalah batik cap smoke yang biasa kita gunakan untuk komoditas ekspor. Kalau untuk waktu ini kami memiliki satu pabrik produksi, kemudian satu toko cabang dan satu gudang di kota Banda Aceh. Oke, Mas Tabah mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu awal Mas Tabah merintis batik Pratama Kusuma ini sampai akhirnya kenapa memilih nama Pratama Kusuma sebagai nama pabriknya? Ya, yang pasti karena pertama adalah nama saya sendiri, Mbak, yaitu batik Pratama itu kan saya rintis tahun 2019. Sebenarnya dari tahun 2015 itu sudah ada, tapi pada waktu itu karena saya posisi masih kuliah di Jogja, jadi pada waktu itu awalnya hanya untuk sampingan, Mbak, seperti itu. Nah, ketika tahun 2019 ketika saya mulai lulus kuliah, dan kebetulan pada waktu itu kita dihadapkan, mungkin semua tahu ya, karena pandemi COVID. Karena pas di tahun itu memang mungkin sulit-sulitnya kita buat cari kerja, makanya sedikit demi sedikit usaha ini saya rintis kembali, saya jalankan kembali. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang bukan sebuah kebetulan, tapi memang saya sendiri pun secara pribadi memang sedikit tidak menyangka kalau misalkan apa yang saya rintis mungkin bisa sampai sejauh ini, membawa saya untuk berkembang sejauh ini, seperti itu. Itu tahun kapan Mas awal mula Mas Tabah merintis batik Pratama Kusuma ini sendiri? Kalau awal merintis sebenarnya, Mbak, itu dari 2015 itu tadi. Tapi untuk benar-benar kita all out dalam artian mulai benar-benar menggawangi, mulai dari manajemennya, mulai dari pemasaran, mulai dari produksi dan lain-lain, itu kita mulai dari tahun 2019, Mbak. Cuman waktu itu 2019 sampai tahun 2021 itu kita posisinya masih untuk produksinya kita masih tempah, Mbak. Jadi kita belum produksi sendiri. Ada beberapa pabrik produksi yang menjadi penopang kita. Ada yang di Sragen, kemudian ada yang di Sukoharjo beberapa, ada juga yang di Mojolaban. Dan awalnya memang pada waktu itu kita hanya mengandalkan sistem pemasaran door to door, Mbak. Jadi dari pintu ke pintu, dari toko ke toko, dengan cara ini seperti biasa, Mbak, maksudnya menawarkan produk seperti sales begitu. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika saya melihat di tengah pandemi, pas ketika di lain mungkin untuk bidang usaha yang lain sedang menurun, kenapa justru usaha yang saya rintis ini malah naik begitu. Makanya di tahun 2022 ketika mungkin sudah ada sedikit modal untuk mulai produksi sendiri, saya membangun pabrik ini, Mbak. Pabrik ini berarti di tahun 2022? Iya. Ini pabrik ini saya bangun tahun 2022 dan mulai produksi sampai hari ini. Jadi kalau pabrik ini sendiri kita berjalan baru 2 tahun. Belum sampai yang 5 tahun lebih atau 10-an tahun belum. Jadi benar-benar produksi itu kita benar-benar baru mulai 2 tahun ini. Begitu. Untuk produksinya sendiri, Mas, ini full di pabrik sini ya, dari awal proses dari kain mori sampai finishingnya di pabrik ini? Iya, kalau untuk sebenarnya kalau untuk jenis produknya sendiri, kita yang paling unggulan kan batik printing, Mbak. Kalau untuk lokasi produksi kita sebenarnya ada 3 tempat.
Ada 3 tempat. Iya, yang satu di Mojolaban, yang satu lagi di Sragen, yang satu lagi di sini. Tapi kalau untuk proses mulai dari pemilihan bahan baku, kemudian pembuatan desain, kemudian proses fiksasi, finishing, quality control, sampai pengiriman semuanya dilakukan di sini begitu. Dari awal produksi sampai akhirnya dikirim itu butuh waktu berapa lama, Mas? Kalau itu sebenarnya tergantung dari kuantiti, Mbak. Jadi kalau kita kan batik itu kan, kalau kita produksi batik, bicara produksi batik itu semakin banyak yang kita produksi semakin cepat sebenarnya waktu timing produksinya, karena jumlah tenaga kerja yang kita libatkan juga semakin banyak begitu. Jadi kalau misalkan dalam hitungan jumlah, mungkin kalau misal kita berbicara dari angka 100 sampai 500 potong itu bisa kita selesaikan dalam waktu 1 minggu. Itu 1 minggu? Iya. 100 sampai 500 potong itu selesai. Iya. Tapi kalau misalkan jumlahnya mungkin kurang dari 100 potong, itu justru malah waktunya itu malah bisa lebih lama daripada itu. Karena kan jumlah tenaga yang kita libatkan kan semakin sedikit juga begitu. Jadi kan kalau batik ini kan kebanyakan kita sistemnya borongan, Mbak. Jadi kalau untuk beberapa karyawan yang ada di sini yang memang menjadi karyawan tetap, kita di sini hanya ada 5 orang. 5 orang. Yang di Jakarta 3 orang. Tapi kalau misalkan pas ngepasin high season, produksinya baru tinggi-tingginya, baru di situ kita tambahkan tenaga kerja lagi begitu. Artinya melibatkan masyarakat setempat atau bagaimana untuk karyawan yang bukan karyawan tetap? Yang pasti kalau untuk yang sering saya libatkan ya orang kanan kiri yang ada di pabrik sini, Mbak. Karena kan memang di Butulan Baru ini di sini ada 5 pabrik produksi, Mbak batik. Jadi kalau untuk terkait permintaan, andai kata kita ada tambahan tenaga kerja, itu mudah untuk mencarinya gitu. Jadi nggak harus mencari yang dari luar, atau mungkin kita harus susah payah cari keluar, enggak. Jadi semuanya bisa kita dapatkan di sini karena memang di sini sentra industri begitu. Oke, kalau untuk jenis kainnya sendiri, Mas, di Batik Pratama Kusuma ini ada berapa jenis kain yang dipakai? Itu tergantung permintaan dari buyer. Kalau untuk yang sering saya produksi itu, yang untuk saya gunakan reguler itu Primissima, Mbak. Katun Primissima. Tapi kalau untuk yang sering saya gunakan untuk permintaan ekspor itu ada yang jenis Prima Mesres, kemudian ada juga yang rayon. Itu tergantung dari permintaan buyernya sebenarnya. Jadi kalau mungkin ditanya ada berapa jenis kainnya, ya banyak kita. Untuk bahan baku morirnya banyak. Kalau untuk jenis batiknya sendiri, Mas, ada berapa yang diproduksi? Kalau di tempat saya itu ada 5 jenis, Mbak. 5 jenis? Iya, itu ada batik printing, ada batik cap, kemudian ada yang batik tulis kombinasi print malam, ada juga yang batik tulis murni, ada juga yang satu lagi itu coletan kita juga ada. Tapi kalau untuk yang paling sering kita produksi dengan kuantiti besar, yang paling menjadi produk unggulan kita ya batik tulis sama batik printing, Mbak. Batik tulis dan batik printing. Iya. Yang paling laku di pasaran artinya? Iya, paling laku di pasaran. Oke. Kalau untuk motifnya sendiri, Mas Tabah ini punya tim sendiri untuk menciptakan motifnya, atau malah Mas Tabah sendiri juga yang menentukan motif mana yang akan diproduksi? Kalau saya seringnya itu observasi pasar, Mbak. Observasi pasar? Iya, karena kan selama udah setengah tahun ini, Mbak, ya, setengah tahun ini kan saya kan stay di Jakarta. Di sana kan berhubungan dengan pelanggan ataupun beberapa buyer yang sering kita supply. Nah, dari situlah ini kita berdiskusi begitu. Kita mencari sebuah inovasi kiranya untuk bulan ini sebenarnya motif yang seperti apa dan warna seperti apa yang laku di pasaran begitu. Baru setelah itu berdasarkan dari obrolan itu hasilnya saya bawa kembali pulang ke Solo, Mbak, begitu. Kemudian kita redesain sendiri di sini. Di sini sih saya ada desainer sendiri. Oh, punya desainer sendiri khusus di Batik Pratama Kusuma? Iya. Tapi memang kalau untuk desainernya itu sebenarnya lebih bersifat freelance sih, Mbak. Jadi terkadang motif itu ada yang inovasinya dari saya berdasarkan observasi saya di lapangan. Terkadang ada juga itu berasal dari beberapa desainer punya, kemudian menyodorkan desain kira-kira seperti ini cocok apa enggak. Kalau misalkan cocok ACC ya kita masukkan ke tracer, masukkan ke praproduksi, baru kita mulai proving, pemeriksaan produksi, baru kita produksi massal gitu.
Artinya Batik Pratama Kusuma sendiri juga masih mengikuti tren pasar ya? Itu pasti Mbak, karena kalau bisnis nggak mengikuti tren pasar ya kita nggak bisa bergerak Mbak. Betul sekali, tapi apakah dari Batik Pratama Kusuma sendiri punya ciri khusus yang masyarakat awam mungkin akan mengenalinya, lebih tahu nih punya Batik Pratama Kusuma nih, kayak gini gitu. Kalau untuk ciri khusus ya Mbak, itu kalau menurut kesimpulan saya selama ini ya, pengamatan saya selama ini tergantung dari daerah mana dulu Mbak. Karena selama ini memang ada 3 provinsi yang paling besar menjadi tumpuan pemasaran kita Mbak. Yang pertama itu di Jawa Timur, khususnya Surabaya. Yang kedua DKI Jakarta, yang nomor 3 Banda Aceh sama Medan, Sumatera Utara. Nah, jadi kalau misalkan Mbak saya ditanya untuk ciri khas khusus, kalau misalkan saya berbicara di Jakarta, untuk Batik Pratama sendiri terkenal di Jakarta karena batik tulis tapi yang Prada Mbak, Prada tulis begitu. Tapi kalau untuk yang di Jawa Timur itu kebanyakan kita printing. Dan motifnya di sana kebanyakan motif abstrak begitu. Kalau untuk yang di Banda Aceh sendiri paling banyak di sana itu motif yang ciri khas dengan kedaerahan seperti motif rencong, motif pintu Aceh. Pokoknya sesuai dengan ini permintaan, menyesuaikan dengan permintaan pasar yang ada di sana. Berarti menyesuaikan daerah. Daerahnya. Oke. Kalau untuk harga sendiri Mas, harganya itu menyesuaikan bahan baku, jenis batiknya atau jenis kainnya? Kalau yang pasti kita melihat dari kualitas Mbak. Dari kualitas. Harga itu kita tentukan dari kualitas. Karena memang batik ini kan memang pengrajin batik ini kan banyak Mbak. Jadi kalau untuk harga sendiri itu sebenarnya setiap pengrajin pasti memiliki patokannya sendiri begitu. Jadi nggak bisa disamaratakan. Tapi yang pasti kalau di tempat saya memang salah satu alasan ketika saya membuka harga itu yang pertama kali saya jadikan acuan adalah dari kualitas produknya kita. Mulai dari pemilihan bahan baku morinya itu kan dari katun primissima, kemudian kualitas obat Desta Fremasolnya, dan sampai finishingnya sendiri pun kita nggak seperti kebanyakan pengrajin batik yang lain begitu. Kalau yang lain kan kebanyakan mungkin khususnya di Solo ataupun di Jogja ini kan kebanyakan finishingnya itu kan menggunakan fiksasinya menggunakan steam, menggunakan uap steam kan. Kalau di kita enggak Mbak, kita menggunakan water glass dengan BI 50. Jadi kita kalau untuk kualitas memang kita berani jamin, makanya alasan dari alasan penentuan harga itu berdasarkan dari kualitas yang kita berikan begitu. Apa keunggulan Mas menggunakan water glass sendiri? Yang pasti kualitas dari warna itu sendiri Pak. Jadi warnanya itu kalau misalkan kita menggunakan mesin uap steam itu tadi, ketika pencucian itu pasti muntah warnanya itu banyak. Bahkan ada beberapa kasus saya sendiri pun di sini di pabrik saya juga ada. Hanya untuk riset aja sebenarnya itu. Saya bandingkan dengan water glass itu, kalau misalkan kurang lebih persentasenya kalau kita menggunakan water glass itu muntah warnanya ketika fiksasi itu hanya sekitar 7-10% lah paling banyak. Tapi kalau pakai uap steam itu terkadang beberapa color, beberapa dari staff itu ada yang sampai 30% dan bahkan ada yang 40% lah. Itu kan mempengaruhi dari hasil akhir begitu. Dan yang pasti ketika barang sudah selesai produksi, seiring berjalannya waktu produk itu dipakai Mbak. Kalau saya selalu sampaikan ketika saya di meeting dengan buyer ataupun saya bertemu dengan pelanggan ditanya soal kualitas, saya pasti sampaikan, saya berani jamin Pak atau Bu, ini batik yang saya produksi 3 tahun pertama tidak akan terjadi penurunan warna. Karena kenapa? Karena dari segi finishing saya berani jamin kita gunakan water glass, bukan gunakan uap steam begitu. Jadi kalau untuk perbedaannya paling mencolok sendiri di situ. Jadi yang pastinya itu terletak pada ketajaman sama kuncian warnanya Mbak, yang paling membedakan. Berani menjamin kualitas. Tapi kemudian apakah itu juga menyesuaikan dengan perawatan dari yang punya sendiri Mas? Oh, maksudnya perawatan pemakaian begitu? Betul. Kalau perawatan pemakaian menurut saya semua batik harus diperlakukan dengan sama Mbak. Maksudnya ya kalau memang kita ingin batik yang kita punya itu awet, ya sebisa mungkin jangan dicuci menggunakan mesin cuci begitu. Atau mungkin bisa jangan digunakan deterjen tapi menggunakan cairan lerak namanya. Kalau di batik ada. Khusus untuk batik yang menggunakan finishing water glass sendiri atau? Enggak, itu secara keseluruhan.
Pokoknya segala jenis batik kalau bisa tidak dicuci dengan mesin cuci. Iya. Dan menggunakan cairan lerak itu tadi. Iya, begitu. Jadi kalau misalkan mau sebagus apapun mungkin proses pembuatan batik, tapi kalau misalkan dalam proses kita perawatannya kurang baik ya tetap hasilnya nantinya cepat rusak. Intinya begitu aja. Oke, Mas Tabah, batik Pratama Kusuma ini sendiri artinya apakah ini tidak hanya produksinya menjangkau lokal area Solo saja, tapi sudah merambah ke luar kota juga, atau bahkan sudah ekspor ke luar negeri? Justru sebaliknya, Mbak. Jadi kalau saya sendiri, khususnya di kota Solo ini, saya bisa katakan buyer atau pembeli saya di kota Solo ini mungkin bisa dihitung dengan jari, Mbak. Oh. Karena memang terfokus saya ketika produksi batik ini, terfokus pemasaran saya itu memang di luar kota semua. Awalnya yang paling besar kita ada di kota Surabaya, kemudian di Jakarta, kemudian di Medan. Jadi kalau misal untuk arah pemasaran sendiri, justru di kota Solo sendiri, di sini saya belum punya pasar, bisa dikatakan seperti itu. Karena kan kebanyakan pengrajin batik yang ada di Solo, entah di Sragen ataupun dimanapun kan pasti ketika mereka produksi, arah pemasaran mereka, penyuplaian barangnya mereka kan larinya ke pasar Klewer, atau kalau enggak ke BTC, PGS. Nah itu justru saya sendiri nggak berperan di situ, Mbak. Jadi pasar-pasar yang ada di luar kota Solo yang ini yang saya sasar. Contohnya sendiri mungkin yang baru saya lakukan 2 minggu yang lalu. Saya stay di Jakarta, tapi karena pada waktu itu memang ada beberapa permintaan buyer yang ada di Sumatera Selatan untuk memasukkan produk komoditas saya ke sana. Saya terjun ke lapangan, door to door saya temui semua pedagang yang ada di sana. Saya tawarkan, ini produk saya Pak, ini produk saya Bu, dengan kualitas seperti ini, dengan harga ini seperti ini. Jadi berkembangnya bisnis saya ini memang lebih banyak di luar Solo daripada di Solo. Cuman memang untuk produksinya sendiri ada di sini begitu. Kalau untuk ekspor sendiri sudah kita jalankan dari tahun 2000, belum lama sih Mbak, baru tahun 2021. Kalau untuk arah pemasarannya sendiri, kalau ekspor kita ada 2 negara. Yang pertama di Nishijin, negara di bagian Jepang, sama satu lagi di Ontario, Kanada. Itu yang paling sering order ke kita begitu. Selama merintis Mas Tabah ada kendala kah atau yang paling Mas Tabah merasa suka dukanya apa, Mas? Ya, yang namanya pengusaha pasti banyak dukanya, Mbak. Tapi sejauh ini aman ya, Mas ya? Kalau sejauh ini aman, apalagi kita bertahan di situasi ekonomi yang sangat tidak stabil ya, Mbak ya, otomatis karena efek dari pandemi. Ya. Itu pasti ada ininya, beberapa yang membuat kita mungkin hampir bisa dikatakan mungkin hampir menyerah, tapi kan karena memang ya segala sesuatu kalau memang kita sudah niatkan dari awal tujuannya untuk kebaikan, pastilah nanti menemukan jalannya sendiri. Kalau saya selalu berprinsip seperti itu aja, Mbak. Oke. Beberapa mungkin yang terjadi, yang pasti ya lagu wajib untuk pengusaha itu dimanapun tempatnya, tertipu itu adalah hal yang wajib, Mbak. Pernah mengalami? Sangat pernah sekali, dan itu sering Mbak saya alami. Itu di awal-awal ketika saya merintis, Mbak, di tahun 2020, waktu itu ada beberapa buyer, Mbak, tapi mungkin nggak perlu saya sebutkan kotanya. Yep. Pokoknya ada di Indonesia Tengah lah, bukan di kalangan kita. Itu kalau misalkan bisa kita kalkulasi mungkin ya sudah tembus ratusan juta, Mbak, yang sampai hari ini belum ada realisasi pembayaran. Itu ada. Itu mungkin salah satu suka dukanya di situ. Mungkin untuk dukanya ada di situ. Oke, terkait untuk pemasaran lagi, Mas, berarti tadi masih door to door ya, menghampiri pedagang di luar daerah. Tapi untuk digitalisasi yang saat ini mungkin pemasarannya akan lebih mudah melalui media online dan lain sebagainya. Mas Tabah sendiri bagaimana? Sebenarnya kalau untuk pemasaran melalui media online, mungkin dari marketplace atau mungkin dari media sosial itu sudah saya pikirkan, Mbak, itu dari jauh hari. Tapi memang kenapa salah satu alasan sampai hari ini nggak pernah saya jalankan atau nggak pernah sudah saya develop tapi nggak pernah saya realisasikan, karena saya berpikir seperti ini, Mbak. Saya ini kan produsen, penghasil batik, yang dimana ketika saya selesai produksi barang ini kan saya suplaikan kepada toko-toko ataupun kepada retail yang dimana mereka juga berjualan online. Jadi kalau misalkan saya sebagai pabrik produksi sendiri, saya terjun ke dunia online, otomatis kan saya menjadi pesaing terhadap retail yang saya suplai sendiri begitu. Jadi saya cuman
ingin menciptakan ini aja lah lingkungan kerja yang sehat. Jadi misalkan toko A atau beberapa toko yang ada di Malioboro Jogja itu kan banyak mengambil produk dari saya. Itu kan hampir semuanya kan masuk ke online Mbak itu. Entah dari Instagram, entah mungkin dari TikTok Shop mungkin, atau dari Tokopedia dan lain-lain. Nah, ketika mereka menjual online, dan apabila mungkin saya sendiri sebagai produsen juga menjual dengan cara online, otomatis kan menjadikan mereka ini saingan saya. Daripada saya menjadikan orang atau toko retail sebanyak itu sebagai saingan, lebih baik saya jadikan orang itu adalah sebagai mitra. Jadi itu menjadi memang salah satu rencana strategi saya terkait pemasaran ada di situ. Makanya sampai hari ini untuk online sendiri masih saya hindari begitu. Karena kalau mungkin saya masuk ke media sosial, pasti ada nantinya salah satu dari toko yang saya supply itu pasti komplain, kok harganya barangnya sama loh mas, tapi kenapa harganya lebih murah dan lain-lain. Nah itu kan mungkin salah satu alasannya. Kalau untuk alasan yang selanjutnya sebenarnya karena alasan teknis saja sih Mbak, karena memang yang pasti memang waktu kita di sini sudah habis untuk fokus ke produksi begitu. Dan bahkan toko cabang yang ada di Jakarta sendiri, di Tamrin City Mbak, di Jakarta kita. Di Jakarta itu di saat yang toko kanan kiri kita itu mulai merambah ke dunia online, seperti di pasar Tanah Abang sendiri juga masuk ke dunia online, kita masih nyaman untuk berdiam diri di tempat lah ibaratnya. Karena salah satu peluang yang bisa saya lihat di situ, ketika mereka bermain online dengan saya tidak bermain online, sedangkan saya produksi dengan bahan baku, dengan barang produk yang saya punya itu adalah hasil produksi saya sendiri, saya bisa menyuplai mereka begitu. Jadi sampai di Jakarta kita punya retail pun di sana itu yang seharusnya itu tujuannya untuk penjualan ecer, di Jakarta itu kita di sana jatuhnya hanya untuk gudang Mbak begitu. Jadi pedagang kanan kiri kita tuh ngambilnya ke tempat kita. Jadi bukan kita yang mencari kita yang mencari ke konsumen enggak, tapi pedagang yang datang ke kita, mas saya mau ambil barang, mas saya mau jual lagi, saya dikasih harga berapa. Nah di situ yang saya cari memang di situ. Jadi kalau saya selama ngembangin prinsip saya mengembangin bisnis ini, memang kalau untuk soal laba margin itu nggak terlalu besar. Yang penting ya nek wong Jawa mung sing penting ajek ngoten mawon. Konsisten. Harapan untuk Batik Pratama Kusuma ke depannya? Ya, kalau saya sendiri, kalau untuk harapan dari perusahaan saya bangun, sederhana aja Mbak, yang pasti bisa menghidupi banyak orang gitu aja. Kalau soal ambisi, yang pasti setiap orang pasti semua ambisi lah, tapi kalau saya ya yang penting bisa cukup dan bisa membantu banyak orang gitu aja. Karena itu memang prinsip saya dari dulu karena kan saya lahir dengan usaha ini, Batik Pratama Kusuma ini lahir di tengah keadaan pandemi, yang dimana mungkin mohon maaf ketika waktu itu mungkin banyak orang yang katakanlah kehilangan pekerjaan dan lain-lain, tapi di waktu yang sama bisnis yang saya rintis mungkin di waktu tersebut bidang usaha yang lain banyak yang turun, tapi justru punya usaha yang saya rintis itu justru berkembang naik trennya. Disitulah saya sadar ya kalau misalkan kita berprinsip dalam membangun usaha ini untuk membantu banyak orang, yang pasti akan terus berkembang. Kalau saya begitu aja. Artinya memikirkan masyarakat setempat juga ya Mas? Ya yang pasti itu Mbak yang jadi tujuan saya. Ya bukan munafik enggak, setiap pengusaha itu mereka pasti ingin kaya pasti ya. Tapi kalau misalkan kita jadikan tujuan itu terlalu ini sih Mbak, terlalu capek mikirnya. Kalau misalkan kita udah bermanfaat buat kanan kiri, masalah materi ya nanti pasti ngikut sendiri. Download Tribun X sekarang.